Saudara-saudaraku, mari kita sukseskan channel YouTube The Power of Love dengan mengklik subscribe, like, comment, and share. Dengan jalan demikian, saudara ikut terlibat mensukseskan channel ini sehingga semakin banyak orang diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Salam, Ibu. salam Pak, salam. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara yang dikasihi yang mengikuti ibadah The Power of Love pada hari ini dan juga yang mengikuti melalui YouTube dan live streaming. Ya. Tema kita hari ini adalah 7 langkah jadi pemenang di dalam Kristus. Ya. 7 langkah ini sangat penting agar bagaimana kita bisa menjalani kehidupan selama kita di dunia ini, di mana dunia ini penuh dengan kegelapan dan kekelaman dalam hidup, sehingga tentu saja banyak kesulitan, masalah, cobaan, dan penderitaan yang kita alami. Tapi kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah oleh cinta kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, Kau memberikan kepada kami pencerahan agar sebagai anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu, orang-orang Kristen, kami bukan saja jadi pemenang, bahkan dengan 7 langkah kami dapat lebih daripada memenang di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka sama-sama kitab Roma pasal 8 ayat 18 dan 37. Ya, Roma 8 ayat 18 dan 37. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu oleh Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita. Amin. Pernyataan dari Rasul Paulus di dalam kitab Roma ini perlu kita perhatikan bahwa ya, dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Kristen, selalu saja ada penderitaan yang kita alami, apapun penyebabnya. Ya. Hal ini tentu saja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus ya kepada para murid-muridnya, juga kepada kita, yang tercatat di dalam Lukas 9 ya ayat 23, karena Dia berkata ya, telah berfirman, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Di Tuhan. Hal ini tentu menjadi perhatian yang sangat serius bagi Rasul Paulus dan juga bagi kita sebagai umat Kristen. Bagaimana kita dapat menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan tetap mengikut Yesus, ya, sehingga kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan kita mengikuti Yesus selama kita hidup di dunia ini, dan kita memberikan dampak yang positif. Puji Tuhan, Rasul Paulus memberikan beberapa pandangan yang penting bahwa ya, sesuai dengan firman Tuhan, ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah memberikan penolong yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Ya. Sehingga Dia menyatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan. Nah, puji Tuhan. Jadi kita tahu ada Roh Kudus yang menyertai kita. Di mana Yesus mengatakan hal ini tercatat dalam Yohanes 14 mulai ayat 16-17.
dan pasal 16 ayat 13 sampai 14 bahwa Roh Kudus itu penolong yang menyertai kita untuk dapat mengasihi Tuhan dan menjadi saksinya, yang akan menginsapkan kita, menolong, memimpin kita dalam seluruh kebenaran, dan oleh hal itu nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, namun banyak pada kenyataannya orang Kristen bukan menjadi pemenang, apalagi lebih daripada pemenang, justru kalah, ya, dan ditaklukkan oleh permasalahan-permasalahan hidup yang ada. Padahal Rasul Paulus sudah menekankan bahwa kita bisa lebih daripada pemenang. Nah, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa masalah-masalah yang kita alami itu, ya, cobaan-cobaan yang kita alami itu ada maksudnya, ya, yaitu di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh. Nah, kita tekankan di sini, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan, ya, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi melalui masalah, pencobaan yang kita hadapi, tujuannya sebenarnya adalah untuk memurnikan kemurnian iman kita, dan ketika iman kita menjadi dimurnikan, kita memperoleh puji-pujian dari Tuhan Yesus, kehormatan dan kemuliaan. Luar biasa, ya. Ketika kita mengetahui ini, maka kita perlu mengambil 7 langkah, yang menempuh 7 langkah jadi pemenang di dalam Kristus. Ya. 7 langkah ini merupakan bentuk suatu keyakinan iman, ya, wujud nyata dari keyakinan iman kita untuk membuktikan bahwa kita bisa jadi pemenang dan lebih daripada pemenang, ya, dalam mengikuti Yesus selama kita hidup di dunia ini. Langkah pertama, nah ini kita ambil. Ke-7 langkah ini urutannya tidak boleh dirubah-rubah, ya, selalu dari langkah pertama sampai ke-7. Kalau dilangkahi atau dirubah-rubah, maka hasilnya tidak akan sesuai, ya. Langkah pertama adalah pastikan bahwa diri kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati, ya. Jadi kita pastikan bahwa diri kita percaya pada Tuhan Yesus itu sepenuh hati, bukan hanya dari mulut. Karena Roma 10 ayat 10 sampai 11, ya, garis besarnya mengatakan demikian. Jika kita percaya dengan hati, maka kita dibenarkan, ya. Jadi siapapun yang percaya pada Yesus dengan hatinya, dia dibenarkan, ya. Dan dengan mulutnya mengaku, maka dia diselamatkan. Dan dia tidak akan dipermalukan. Bicara tentang hati, ini menjadi masalah yang serius dalam kehidupan manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, Tuhan sendiri berkata di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, intinya mengatakan bahwa Tuhan melihat bahwa kecenderungan hati manusia semata-mata berbuahkan kejahatan. Dan ini telah menyedihkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, percaya dengan hati akan merubah sikap dan perilaku manusia setelah ada di dalam diri. Setelah mereka menerima Yesus Kristus. Tidak heran ketika di dalam Yeremia, ya, pasal 12 ayat 2b sampai 3, dan Yesaya pasal 29 ayat 13 dikatakan bahwa banyak orang percaya, ya, mengaku Yesus itu dengan mulutnya. Dikatakan, engkau selalu ada di dalam mulut mereka. Mereka datang memuji engkau dengan mulut mereka. Tetapi di hati mereka, engkau tidak ada. Tetapi di hati mereka, engkau jauh dalam diri mereka. Hanya mengaku, memuji, dan menyembah Tuhan. Itu dari mulut saja. Nah,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, mari kita jaga hati kita ini agar dari hati kita selalu terpancar kehidupan, hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Itu agama yang kita tempuh dengan benar, dengan sepenuh hati, kita jadi menyadari siapa diri kita, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga, janji-janji Tuhan di muka bumi ini. Nah, yang kedua, langkah yang kedua adalah setelah kita percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus, maka kita yang kedua adalah kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan, ya. Menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kita menikmati karena kita sudah diberkati, maka kita berbahagia setelah kita di dalam Kristus. Kenapa kita berbahagia? Karena di dalam Roma 4 ayat 7 dan 8 dikatakan kita berbahagia karena kita sudah diberkati Tuhan dengan berkat semua kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni. Dosa kita sudah ditutupi. Pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Yang kedua, kita berbahagia karena kita sudah diberkati kemuliaan Tuhan. Kita diangkat anaknya, pewaris kerajaannya. Dan yang ketiga, kita menikmati hubungan Tuhan itu karena damai sejahtera Tuhan telah diberikannya pada kita. Sehingga kita berjalan dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan sebagai anaknya, dan dalam damai sejahtera. Nah, yang ketiga, setelah kita menikmati hubungan itu, maka yang ketiga adalah kita membangun persekutuan kita dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, saya ulangi lagi yang ketiga. Ya, kita membangun persekutuan kita dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kita, yang memeteraikan hidup kita untuk memenuhi janji-janji. Jika kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus, maka kita akan mengerti ketika Roh Kudus mengajar kita, mengingatkan kita, ya, membimbing kita, memimpin hidup kita, menghibur kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika kita membangun persekutuan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pedoman dalam jalan hidup kita, sehingga kita diajar dan kita belajar apa yang harus kita ketahui dan apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang salah, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita, dan kita tahu bagaimana mendidik diri kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, ini penting. Yang ketiga, setelah kita membangun persekutuan kita dengan Roh Kudus dan firman Tuhan, maka langkah yang keempat yang kita ambil adalah kita ambil tekad dan komitmen yang penuh untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Ya, ketika kita sudah membangun persekutuan dengan Roh Kudus dan kita mengikuti pedoman daripada firman Tuhan, kita tetapkan tekad kita, ya, dan komitmen kita secara penuh untuk menjadi terang, ya, di tengah kegelapan dunia ini. Karena Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Biarlah setiap orang melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Itu sebabnya kita harus memiliki tekad. Nah, kelima, setelah kita memiliki tekad dan komitmen penuh menjadi terang dunia, maka yang kelima, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, agar kita bisa menjadi terang dunia ini. Jadi kita harus menanggalkan. Karena di dalam, ya, Ibrani, ya, mengatakan, ya, ayat
pasal 12 ayat 1 dan 2, begitu banyak saksi yang mengelilingi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu dikatakan, tanggalkanlah semua beban dan dosa yang begitu merintangi hidupmu untuk bisa menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ya, dengan cara memandang kepada Yesus Kristus yang memimpin iman kita, kepercayaan kita kepadanya, sampai kepada kesempurnaan. Jadi kita harus tanggalkan itu. Jika kita tidak menanggalkan, ya, maka kita tidak akan mungkin bisa jadi pemenang. Nah, setelah kita menanggalkan langkah yang kelima, ya, menanggalkan beban dan dosa yang merintangi, nah, dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita menghadapi beraneka ragam bentuk masalah persoalan, apapun itu, langkah yang keenam, kita harus senantiasa membawa, saya ulangi lagi yang keenam, senantiasa membawa kematian Kristus dalam diri kita untuk merespon segala situasi dan keadaan yang ada. Ya, kita harus membawa senantiasa kematian Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10, Rasul Paulus berkata, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, ketika dia menghadapi begitu beraneka ragam banyaknya masalah, sampai-sampai mereka habis akal, ya, dihempaskan, disiksa, namun mereka tetap merespon, membalas kejahatan atau situasi apapun selalu dengan kebaikan dan kebenaran, tidak pernah membalas dengan kejahatan. Sehingga oleh hal itu, jalan keluar dari Tuhan senantiasa Rasul Paulus dan orang-orang yang menyertai dia dibuka oleh Tuhan. Dan hal ini memang menekankan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melampaui kekuatan manusia. Karena Tuhan itu setia, dia tidak akan pernah mengizinkan bentuk masalah apapun melampaui kekuatan kita. Sehingga kita dapat menanggungnya. Dan tidak heran, di dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus menuliskan bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengasihi dia, dan yang hidup di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita ingin memastikan diri kita di dalam Kristus menjadi pemenang, bawalah senantiasa kematian Kristus di dalam tubuh kita. Karena Roma 6 ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Dan kita yang sudah dibaptis atau dikuburkan bersama-sama Yesus dalam kematian, kita juga harus menyatakan bahwa tubuh dosa kita, sifat-sifat kedagingan dosa kita, sudah turut disalibkan dan dikuburkan atau mati di kayu salib. Sehingga di dalam diri kita tidak ada lagi kuasa dosa yang dapat memperdaya diri kita untuk melanggar perintah-perintah Tuhan dalam situasi dan keadaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, ya, langkah yang ketujuh, langkah yang menjadikan kita bukan saja pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, yaitu langkah ketujuh, kita haruslah meningkatkan kualitas diri kita dan meningkatkan dampak hidup kita di dalam Kristus sejalan waktu
yang ada, yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dengan cara mempergunakan waktu sebaik-baiknya, meningkatkan kualitas diri kita dan dampak diri kita kepada orang lain, dimanapun kita berada. Hal ini diingatkan oleh Rasul Paulus kepada muridnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Garis besarnya berkata demikian, bahwa kehidupan anak-anak Tuhan diumpamakan seperti perabot di dalam rumah. Bahwa di dalam rumah itu bukan hanya ada perabot dari emas, perak, permata, tapi juga ada dari kayu dan rumput. Ya. Yang pertama yaitu emas dipergunakan untuk hal-hal yang mulia, sedangkan rumput dan kayu untuk hal-hal yang kurang mulia. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius dan juga semua orang Kristen bisa meningkatkan kualitas dan dampaknya, ya, dengan cara merubah, mengganti, ya, unsur bangunan dalam dirinya yang dari rumput dan kayu menjadi emas. Dengan cara, ya, ayat 21, ya, menanggalkan segala sesuatu, hal-hal yang masih tidak berkenan di mata Tuhan di dalam diri kita. Ya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tanggalkan, kita perbaiki. Sehingga ayat 21 mengatakan, saudara dan saya dikuduskan oleh Tuhan, dipandang layak oleh Tuhan, dan dipercayakan oleh Tuhan, dan diberikan Tuhan. Ya, suatu pekerjaan yang mulia. Sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 3, ayat 10 sampai 15, garis besarnya Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai seorang ahli bangunan, dia memberitahukan bahwa, ya, setiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun di atas dasar batu karang, yaitu Yesus Kristus. Karena apapun yang kita bangun di atas batu karang ini, suatu saat akan diuji oleh api. Jika kita membangunnya dengan unsur dari rumput dan kayu, suatu saat akan terbakar dan hangus. Ya, dan kita akan mengalami kerugian. Tetapi kita diselamatkan. Diselamatkan tapi banyak mengalami kerugian dan penderitaan yang tidak seharusnya kita alami. Tetapi jika kita membangunnya dari unsur emas, ketika api pencobaan masalah datang, maka kita tidak akan mengalami kerugian. Kita bahkan beruntung, karena apa yang kita bangun tidak hangus dan terbakar, bahkan semakin murni. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan, kita selidiki hidup kita selama ini bersama Tuhan sejalan waktu yang ada. Apakah kita sudah menjadi seorang pemenang, bahkan lebih pemenang di dalam Kristus? Baik dari langkah pertama, kita percaya dengan sepenuh hati, kita menikmati, yang kedua menikmati hubungan kita bersama Tuhan, ketiga kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, kita memiliki tekad dan komitmen, ya, untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Yang kelima, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Keenam, kita senantiasa membawa kematian Yesus Kristus di dalam tubuh kita dalam merespon segala situasi dan keadaan, sehingga, ya, supaya, ya, kehidupan Yesus nyata di dalam diri kita. Dan yang ketujuh, kita meningkatkan kualitas diri kita dan kualitas dampak hidup kita di mana kita berada sejalan waktu yang ada. Dan Rasul Paulus mengatakan dengan sangat gamblang dan tegas di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun tubuh kami secara lahiriah semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya
jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami alami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kelihatan. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan ayat 18 sebagai penutup, Rasul Paulus menegaskan, ya, dia sangat menegaskan hal ini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Ya, roh itu ada di dalam diri kita yang siap menolong, membantu, ya, memimpin kita, menghibur kita, memuliakan Yesus. Ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, ya, sejalan waktu. Puji Tuhan. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen pasti dan bisa serta mampu menjadi pemenang di dalam Kristus, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran-Mu telah menyatakan kepada kami bahwa di dalam penderitaan, kesulitan, persoalan, masalah apapun yang ada, apapun persoalan masalah yang ada, yang telah datang, yang akan datang dalam hidup kami, kami mampu jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Tuhan telah mengasihi kami, karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus yang siap menolong, membantu, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, bukan saja memeteraikan hidup kami untuk menerima janji-janji Tuhan, tetapi memampukan kami lebih daripada pemenang. Itu sebabnya kami dapat berkata, apapun masalah persoalan yang datang, baik yang hidup, baik yang mati, roh-roh di udara, persoalan apapun yang timbul, tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami jadi pemenang, bahkan lebih pemenang bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.